Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita melanjutkan crypto investing strategi yang kedua. Di sini kita akan membahas strategi serigala domba. Oke, tanpa berlama-lama, apa itu strategi serigala domba ya? Jadi strategi ini ini menyoroti suatu teori investasi yang terkenal, yaitu adalah The Greatest Fool Theory. Yang mana The Greatest Fool Theory itu menjelaskan di dalam market selalu ada orang yang lebih bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi. Itulah kenapa yang membeli di harga yang lebih rendah itu cenderung memperoleh keuntungan. Sementara mereka yang beli terlambat, beli di akhir, yang dikatakan dalam tanda kutip quotes on quotes ini bodoh, ini selalu memperoleh kerugian. Jadi The Greatest Fool Theory, ini sums up dalam gambar itu seperti ini Ketika ada suatu harga aset yang parabolik, orang yang pintar itu selalu membeli di bawah. Sementara orang yang bodoh itu membeli di atas. Ketika semua orang udah ngomongin, ketika smart people itu sudah mau, dalam tanda kutip mau membuang barang, mau take profit. Baru tanya masih aman gak? Masih bisa entry gak? Habis itu yang terjadi, harga koreksi, mereka panik, mereka sell, dan smart people beli lagi, habis itu mereka FOMO lagi ketika harga naik. Itu terus sampai capitalnya tergerus. Itu adalah The Greatest Fool Theory. Dan itu adalah berdasarkan greed and fear dan manusia. Smart people itu selalu membeli ketika fear, ketika ada blood on the streets. Sementara stupid people itu membeli dengan greed. Ketika sudah ada news, ketika sudah ada hurt, ketika mereka sudah merasa aman karena diomongin semua orang, baru mereka membeli. Itulah mayoritas people. Itulah kenapa 97% yang trading, yang investing itu selalu kalah Karena 3% itu yang bisa mengendalikan emosi, 3% itu yang nggak FOMO, 3% itu yang riset duluan, 97% lainnya itu selalu rugi. Jadi di dalam The Greatest Fool Theory, di dalam market, kita bisa melihat bahwa market itu secara general itu ada dua phase dalam bullish ini Itu adalah accumulation phase dan juga expansion phase. Di mana accumulation phase itu merupakan fase di mana para smart money dalam tanda kutip mengumpulkan barang. Jadi harga tidak naik tapi berkonsolidasi sangat lama. Tapi dalam tanda kutip harga ini ada yang menjaga. Misalkan multi-year supportnya di $10. Dia nggak break dari situ. Setiap kali mau turun di bawah 10, dibeli. Mau turun di bawah lagi 10 dibeli terus sama smart money ini. Karena smart money melihat fundamentalnya misalkan. Kemudian harga ini bergerak naik karena adanya confident harga ini nggak bisa turun dari 10. Sehingga kita melihat yang namanya expansion phase atau fase ekspansi. Ini adalah fase ketika harga ini sudah keluar dari fase akumulasi. Oke. Jadi berapa lama fase akumulasi ini? Fase akumulasi itu selalu terjadi 6 sampai 12 bulan. Ini based on teori apa, Kak? Do teori Jadi selalu ada teori dari yang apa kita ungkapkan. Jadi do teori itu selalu mengungkapkan selalu take few months 6 sampai 12 untuk harga itu di dalam fase akumulasi. Jadi dari The Greatest Fool Theory ini, mari kita buat yang lebih keren yaitu adalah kita namakan serigala dan domba. Jadi banyak sekali trader banyak sekali guru yang mengungkapkan strategi serigala domba ini The Greatest Fool Theory yang di-remark up jadi strategi serigala domba ini seperti ini. Jadi mereka para wolves, mereka para serigala yang rakus yang beringas yang sabar menunggu, yang sangat bengis. Ini mereka selalu menunggu ketika harga di fase akumulasi. Mereka menunggu seperti serigala menerkam mangsanya. Jadi melihat terus baru setelah para domba ini keluar dan harga naik beli. Masih aman entry nggak Bang ini masih bisa di hold nggak? Itu para serigala akhirnya membantai para domba yang selalu tanya kapan entry selalu tanya masih aman nggak masih bisa hold nggak? Ini selalu dibunuh oleh para serigala ini. Karena mereka selalu membeli di bawah, mengakumulasi di bawah, gercep dengan informasi, dan memanfaatkan herd para domba untuk memperoleh keuntungan. Oke, ini contoh penerapan strategi serigala domba. Ini adalah weekly chart dari Chainlink Harganya Chainlink ini nggak bisa turun di bawah 5 Jadi ketika harga ini di rentang $5 sampai $7 selama 1 tahun, ini para serigala ini mengakumulasi Ketika turun ini beli Market masih belum confident, turun lagi dibeli. Kemudian turun lagi dibeli dibeli sampai akhirnya wolves ini punya cukup barang, dan ketika expansion phase terjadi ini naik ini para serigala yang membeli di sini, mereka mulai cash out untuk take profit ketika para domba ini membeli. Masih aman nggak masuk Chainlink? Minus 20%.
Bang masih bisa hold nggak? Minus 20%. Link gimana bang? Minus 30%. Itulah ya para domba yang dibunuh, para serigala ya. Di sini yang mana ketika dapat informasi chain link di sini, serigala masuk, serigala memperoleh keuntungan, mengeksploitasi ya para domba. Kemudian ini juga ya weekly chart ya dari NIR ya. NIR protokol. Ini juga representasi ya serigala domba. Sama seperti Chainlink, ya multi-year accumulation, membeli ketika volume kecil, ya. Ketika rip up ke atas, ya para serigala cash out, dan begitu terus-terusnya. Kemudian ini juga ENS ya, multi-year accumulation, depressing price action, ya. Serigala membeli terus ya, sabar, dan ketika harga eksplosif, boom, ya. Serigala cash out ya, para domba menangis yang FOMO membeli di sini. Oke, lalu apa yang meyakinkan para koin tidur ini akan bangun, Bang? Gimana kalau mereka terus tidur? Gimana kalau mereka nggak bangun-bangun? Jadi kita selalu mengungkapkan ya, kalau koin tidur, ya itu seperti volcano, ya, yang nggak aktif ya, tapi ketika dia meledak, ini semuanya akan hancur. Karena dia akan sangat eksplosif ketika dia masih punya lava di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama pasti developer, kedua community, dan ketiga adalah fundamental. Apa pentingnya developer? Ya gini, semua perusahaan di dunia ya itu dijalankan oleh manusia. Ketika manusianya ini bagus, perusahaan ini performanya pasti bagus. Ketika manusianya ini malas-malesan, ya perusahaannya itu juga akan running dengan malas-malesan. Itulah teman-teman sangat penting ya melihat siapa yang run project ini. Karena visi itu tidak pernah melihat apa yang dikerjakan produknya. Selalu melihat siapa yang mengerjakan produknya. Oke, ini rahasia aja ya. Saya misalkan visi ya, saya melihat, oh ini adalah founder yang hebat, pernah membuat project ABCD. Itu meskipun kamu hanya mau jualan popcorn di jalan ini, saya pasti invest. Karena saya invest on the people, not on the business. Jadi bisnis apapun yang dia dikerjakan itu pasti sukses. Saya mau jualan es teh pun kalau foundernya itu adalah founder startup unicorn dulu, jadi selalu funding saya. Karena saya percaya dengan orangnya, saya percaya dengan visinya. Kemudian kedua ya, lihat keaktifan komunitas. Jadi kalau teman-teman cek di website ya, semua koin, semua project, semua kripto itu di bawah selalu ada community. Teman-teman start ya, join semua community-nya, cek ya apakah aktif atau enggak. Dan di situ baru teman-teman bisa mengetahui kira-kira ini komunitasnya jalan atau enggak. Karena community ini yang membentuk herd behavior. Karena mereka yang membeli di bawah, mereka selalu promo, selalu tweet, selalu keluar-keluar, selalu jadi sales ya. Sehingga teman-teman bisa ya cek keaktifan komunitas untuk teman-teman pastikan ya apakah proyek ini berjalan atau tidak. Kemudian kedua ya cek fundamental ya. Bisa teman-teman pakai CryptoSlate, token terminal ya, CoinGecko, CoinMarketCap untuk melihat ya performanya ini di balik layar itu seperti apa ya. Kalau performanya bagus ya, harga itu pasti akan selalu mengikuti. Oke, di sini udah paham ya penerapan strategi serigala domba. Ya, Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.